654 5. Ya, dah, berfungsi. Bener. Gak ada. Oke guys, kesempatan kali ini aku punya tim member. Aku kenal orang ini udah cukup lama, dari 2016 aku kenalnya. Dari belum punya apa-apa, baru lulus kuliah, lulusan UI Indonesia, lulusan hukum. Dan menariknya, orang ini adalah salah satu orang yang menurutku jarang di Indonesia. Kenapa jarang? Kita kenalan dulu ya. Boleh dong, Om Edwin. Halo. Om Edwin, boleh kenalan dulu kira-kira ke teman-teman. Om Edwin ini siapa? Backgroundnya apa? Kenapa kira-kira ada di sini? Halo semuanya. Jadi aku Edwin. Aku lulusan tadi udah dikenalin tuh, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2017. Terus ceritanya awalnya mau jadi entrepreneurs. Jualan lah, ikut seminar-seminar, terus ketemu seminarnya yang diisi sama Bang Ganteng, Mas Faisal Asfar Al-Edrus. Ikut seminarnya, abis itu jualin produk-produknya waktu itu kan. Tuh jualin, singkat cerita diajak gabung jadi timnya Mas Faisal gitu. Ternyata banyak banget ilmu yang dipelajarin. Akhirnya berjalan waktu 2021 kita ngobrol lagi, terus ngebangun banyak yang mulai dari cloud kitchen, NFT, sampai sekarang algoritma trading. Nah, menariknya nih teman-teman, bahasan kali ini adalah aku pengen bahas the six thinking hats. Jadi ini biasanya pas aku sempat sekolah S2, six thinking hats itu adalah bagaimana di dalam sebuah ruangan meeting itu biasanya ada 6 karakter. 6 karakter ini ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna biru atau ungu. Masing-masing itu memberikan karakter. Biasanya kalau aku, karakterku modelnya adalah six thinking hats yang white. Jadi kalau aku tuh ngomong berdasarkan data. Kalau Edwin, ini menariknya, Edwin memiliki, kalau menurut kita ya, tapi mungkin kamu setuju juga, Win? Belum tahu ya? Belum tahu ya. Kalau menurutku pribadi, Edwin ini six thinking hats-nya warnanya hitam. Oke, hitam. Kalau menurutku pribadi. Kenapa hitam? Karena selalu men-challenge semua ide, di mana itu bagus dan tidak bagus juga, tergantung nih lagi dari meeting di mana. Nah, ternyata pas kita bikin NFT waktu itu ya, itu baru aku sadarin ternyata aku butuh six thinking hats warna hitam juga. Kenapa? Karena warna hitam ini, thinking hat yang warna hitam ini selalu men-challenge sesuatu atau mencari kesalahan orang. Kebayang nggak ya? Itu kan sebenarnya kan satu sisi kayak hal yang buruk, tapi pas aku ngerjain, pas aku ngoding, pas aku bikin codingannya, waduh, aku di komen mulu, yang ini harusnya gini mas, yang ini harusnya gini. Ih, bener juga sih. Oh iya ya, bener juga ya. Oh ternyata tadi aku pikir kayak challenge mulu tiap kali ada ini, ternyata bagus juga untuk posisi ini. Nah, hari ini kita akan bahas, kita mau lihat apa sih karakter six thinking hats untuk yang black. Itu intinya, Om Edwin. Siap. Kebayang ya? Udah mulai. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, aku udah dipasang juga alatnya di Edwin. Kita akan lihat, kalau ngeliat dari sini sih saat ini sih bagus ya kondisinya ya, Win. Om Edwin ini bagus kondisinya karena udah bisa di delta dan gamanya bisa-bisa nggak aktif. Nah, ini kayak lagi santai banget nih ya. Kita lihat apakah alat ini bekerja atau enggak di Edwin. Aku coba minta tolong hitung dong, 8 kali 7 itu berapa? 56. 56. Itu hafal atau ngitung? Hafal. Hafal ya. Iya. Oke. Kalau gitu 22 kali 4. 44. Oke, merah ya. 88. Oh, salah juga. Punten. Oke, kita tes lagi sekali lagi ya. Kalau gitu ya. 32 kali 3. 32 kali 3 96. 96. Ngitung kalau itu. Itu ngitung? Iya. Nggak keluar lo, tapi lo hebat juga kamu lo. Aduh. Oke, kita coba lagi terakhir. 46 kali 9. 46 kali 9 3.
654 Ya, dah berfungsi bener. Gak ada. Oke, jadi Sorry, nggak ada. seperti yang teman-teman lihat kita udah ngetes alatnya berfungsi Oh, kali gitu. itu modelnya. Siap. Kebayang ya. Jadi sebenarnya penasaran nih ya. Aku penasaran kayak soalnya aku kan white ya. Jadi kalau dari dalam Six Thinking Hats itu aku adalah white, di mana aku ngomong berdasarkan data. Jadi aku nggak memikirkan apa yang harusnya aku pikirkan. Kelebihannya aku adalah itu, kekurangannya aku adalah yang kamu isi sebenarnya. Oke. Yang dimana kamu memikirkan sesuatu yang nggak aku pikirkan. Iya. Yang alhasil kadang-kadang kebanyakan orang berpikir bahwa gila gue di challenge mulu, argumen gue nggak masuk, nggak masuk, bla bla, itu sering banget terjadi itu untuk yang black hat. Tapi ternyata pas aku kulik-kulik, ya kita butuh juga black hat gitu biar kita ngelihat apa yang nggak harusnya kita lihat. Kayak di kondisi kayak kali ini mungkin kita akan ngetesnya sebuah produk yang aku pernah bikin. Aku coba cerita dulu idenya ke kamu, nanti tolong challenge idenya dan cariin apa yang kira-kira nggak baik atau yang harusnya aku lihat. Sampai sini bisa ikutin ya. Menarik banget. Kebayang ya. Kebayang. Oke, kamu pasar malam udah tahu ya idenya ya? Iya, pasar malam. Yang belum tahu, kamu tahu apa ya? Aduh, semalam harusnya aku tes buat IPO ya. Oke, jadi aku lagi mikirin bisnis yang bisa mencetak 8 miliar dengan mudah per bulan. Nilai omsetnya 8 miliar per bulan. Nah, yang saat ini aku pikirin adalah jual beli mobil. Jadi aku melihat bahwa B2B mau jual beli mobil belum ada orang atau karakter atau biasanya aku sebutnya kayak nabi. Nabinya nih bukan harafiah ya. Jadi nggak literally nabi ya. Baik. Nabinya yang disebut di sini nabi karena bentuknya karakter. Nggak ada, aku belum lihat di Indonesia ini karakter yang ayo kita belajar jualan mobil bla 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 bla. Kalau yang jualan properti kan ada banyak. Kalau importir kan itu kan aku yang punya yang warna kuning gitu kan. Kalau entrepreneur saat ini aku lagi ngembangin yang lebih kuat. Nah, saat ini aku kepikiran adalah kayaknya asik deh kalau aku bisa dapetin leads mobil. Kalau aku mau bisnis mobil, aku harus kemana sih? Padahal aku kan ceritanya anak mobil banget, anak balap banget. Kebayang ya maksudnya ya? Nah, logika aku mengatakan bahwa kalau aku bisa ngedapetin Avanza harga jual 110 juta, di mana aku belinya 100 juta, kita margin 10% ya katakan ya. Itu aku bisa mendapatkan 80 penjualannya per bulan. Ya itu kan udah setara dengan 8 miliar. Pajaknya jual beli mobil bekas oke lagi 1,1%. Ya kan, dan jadi kayak 8 miliar 1,1% pajak aku bisa mengakui ke tax bahwa aku ada transaksi 8 miliar 8,8 miliar dan itu membuatku kayak oke, berarti mudah juga ya ngedapetin omset 8 miliar kalau modelnya kayak gitu ya. Yang dimana sebenarnya aku nggak butuh modal 100 juta dikali 80 atau unit 80 unit. Aku nggak butuh 8 miliar untuk menjalankan bisnis ini. Yang aku butuhkan mungkin cuman kayak gimana aku punya 1 miliar biar aku punya modal 10 unit Avanza. Tapi sebulan aku bisa ngabisin 80. Jadi aku minggu pertama mungkin 80 bagi 4 kan 20. Minggu pertama Senin sampai Rabu aku 20 piece. Kamis sampai Sabtu aku 20 piece. 20 20 20 20 20 20 20. Itu modelan white hat. Aku bisa berpikirnya seperti itu. Nah, kebayang ya maksudku ya. Nah, habis itu aku kepikirannya mau menyebarkan informasi ini ke seluruh Indonesia supaya seluruh Indonesia bisa saling mengisi atau mensuplai kalau aku kekurangan Avanza. Bisa-bisa kan di Semarang ada yang jual Avanza, sedangkan aku tinggal di Jakarta, ya kan. Dan ini kan informasi yang aku dapetin di Semarang kan bagus banget nih kalau ada satu platform yang menjalankan ini. Kebayang ya. Jadi aku mungkin jual platformnya, jadi pedagang ini dapatkan leads Avanzamu sebanyak-banyaknya dengan harga 10 juta setahun. Aku bikin modelnya subscription, ya kan, subscription 10 juta. Aku bisa dapetin informasi Avanza lagi dijual di mana, karena kita ini aplikasi buat pedagang. Aplikasi buat pedagang. Bukan buat jual unit Avanzanya, udah ada OLX. Iya kan, udah ada OLX. Reseller lah. Jadi aku menggabungkan reseller yang mungkin stok Avanzanya udah nggak laku di Semarang. Ini network reseller nih. Ini network pedagang mobil. Iya kan? Nah, itu yang ada di kepalaku dan menurutku cukup menarik untuk nembusin omset 8 miliar sebulan. Gimana tuh menurut kamu tuh? Iya, tadi dari ceritanya di pertengahan jalan aku mikir kayak kalau jualannya kita langsung jualan itu emang kayak
berat. Tapi kalau aku di otakku sih apps, tapi kemudian Mas menyelesaikannya kan dengan apps juga. Oke, tapi kalau aku coba lihat flow-nya, ada kemungkinannya di bagian kenapa harus kemudian eksekusinya di dalam platform mungkin ya, kayak bisa aja langsung sama orangnya gitu. Apalagi jualan Avanza, apakah butuh platform segitunya gitu untuk si reseller nge-subscribe buat dapat info jualan mobil. Ibaratnya nyari mobil second di OLX aja udah banyak, kenapa dia nggak ngejualin dari situ aja? Ya, di OLX kan itu buat yang direct langsung mau beli Avanza, Bang. Bukan mau bisnis mobil. Iya, reseller cari barangnya di OLX, habis itu dia jualin entah di mana, di Instagram dia, di story WA-nya dia, gitu-gitu. Ya, itu yang mau aku hilangkan sebenarnya. Soalnya kayak sekarang aku mau main ini sebenarnya, katakan misalkan aku punya 2 miliar sekarang ada di bank, daripada nganggur, gua mau main tapi mainnya yang aman gimana ya? Yang artinya sekarang kalau nggak ada platform seperti aku bahas, misalkan namanya dagangmobil.com. Ya kan, dagangmobil.com ini adalah platform untuk kamu bisa berdagang karena kita memberikan list-list dari proyek lelang, dari misalkan bea cukai atau dari manapun yang tidak mampu bayar masuknya ke sini, sehingga aku bisa ini ya. Kalau kamu mau dapetin aksesnya dan mulai menjual mobil seperti menjadi pedagang mobil seperti aku, ya subscribe 10 juta kamu akan mendapatkan listnya semua. Kebayang ya? Kebayang. Satu hal yaitu kurasi kali ya. Kalau ada kurasi mungkin 10 juta kurasi dan garansi mungkin jadi make sense kali. Tapi kalau nggak ada kurasi dan garansi kayaknya, apalagi cuma dapat list, too much kayaknya. Kalau dapat list too much. Kalau list doang. Jadi baiknya gimana dong? Kalau mau garansi dan kurasi bayar 10 juta kayak udah pasti banget nih mobil, udah pasti aman, udah nggak perlu dicek lagi segala macem. Oh mungkin aku jadi punya list yang ada di seluruh titik di Indonesia, aku jadi dagangnya jadi enak. Hampir sulit loh ngelakuin itu loh, karena kan sekarang si pedagang itu kan ngambil margin kecil yang masukin data ke listku. Katakan mobil lelang harga Avanza pasaran 110 juta, dia bisa jual atau dia mau jual 108 juta. Nggak masuk akal, gimana itu? Berarti nggak usah 10 juta. Berapa dong, Bang? Subscription-nya 10 juta setahun atau 10 juta setahun. Oh, masih make sense sih. 10 juta setahun. Dengan kurasi masuk akal lah kalau kita dapat dari dua pihak kan, dari si penjual dan dari si reseller yang pakai aplikasi kita. Kita satu doang, kita pure subscription. Oh, berarti dari yang ngejual kita nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Masuk lagi. Setuju lagi. Setuju nih yang ini nih. Ini jarang loh, ini jarang terjadi loh teman-teman. Kurasi enggak? Oh, kalau saya masih kurasi, Pak. Bodoh amat. Kalau saya masih kurasi, Pak. Kayak cuma dapat list kelebihan kayaknya. Oh, jadi aku harus nambahin jasa di dalam dong. Sehingga harus menarik duit juga dari si penjual. Berarti kalau aku ngelakuin itu, kita katakan 34 provinsi, di masing-masing provinsi aku butuh naruh 10 orang, sekarang aku butuh 340 orang. 340 orang dikali gaji UMR katakan 5 juta, itu 1,5 miliar operasionalku. Sedangkan budgetnya dari tadi 10 juta, plus kita nggak dapat apa-apa di atas penjualan barang tersebut. Saat ini kan harus ngumpulin dua berarti ya, antara pembeli sama si yang ngelisting barangnya. Reseller dan juga yang ngelisting barangnya. Kita ngelisting kan sebenarnya nggak perlu biaya. Orang listing dulu aja di platform kita. Begitu terjadi penjualan baru kita keluarin uang di situ, dan kita bisa aja pakai bengkel atau apa buat ngekurasi ketika saat terjadi penjualan, jadi nggak perlu ada si karyawan tetapnya. Yang tadi 34 provinsi. Iya. Oke, berarti nge-cover antara hubungan antara si pembeli dan si penjual tuh kumaha. Artinya dalam arti ya, ada orang, aku lagi ngeliat apps, ada yang jual di Semarang namanya Andre. Aku kan mau nanya-nanya dong. Aku kan mau nanya-nanya. Iya. Di platform kita. Di platform kita. Di platform kita. Dan kalau dia bilang telepon aja, hubungi 0823 0 bla 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 bla. Sama kayak Tokopedia, kayak di blok nomornya or something. Sama di blok. Jadi nggak bisa akses langsung. Berarti kalau emang dia bisa melakukan apapun yang dia harus lakukan. Dan lagi juga ketika hal itu terjadi, berarti kita udah dapat uang dari si reseller karena dia udah bisa melihat list kita. Si 10 juta tadi. Iya. Oke, menarik. Jadi
tumben soalnya nih lagi bagus otak. Enggak dong, Pak. Enggak mas, ini gini mas. Ini kebetulan lagi bagus nih. Kurasi Pak tadi Pak. Kita Kurasi jawabannya. berbeda di kurasi. Iya. Menurutmu ya. Oke, cukup menarik Gimana, otaknya. Jadi mungkin selama ini aku salah perspektif. Ini menarik banget nih. Jadi kalau kamu perhatiin, ini kamu cukup stabil melakukan seperti ini, Win. Hampir semua yang aku bahas dan aku challenge itu kamu nggak ngepres otakmu dan kamu tetap ada di diffuse mode. Yang biasanya di kepalaku itu adanya kayaknya nih orang ngepres otaknya terus menerus, dia kan black ya, namanya udah black kelap gitu kan. Ternyata satu sisi untuk melakukan apa yang kamu lakukan, kamu harus dalam kondisi santai ya, sehingga kamu bisa ngeluarin ide-ide tersebut. Iya. Iya. Bener nggak ya? Obrolan ini termasuk santai? Nggak tahu, pada saat kamu melakukan challenge atau apa, di kepalamu tuh kayak ide-ide gitu kan. Tiba-tiba keluar ide-ide aja. Oh, ini ntar ini gini, ntar ini gini. Biasanya tiba-tiba langsung jalan tuh, misalkan bangun usaha. Tuh kayak langsung kepikiran, oh bangun usahanya gini. Oh, nanti di titik ini tuh ada something nih yang bisa ngehalangin. Apa ya? Nah, baru itu tuh nggak kamu pikirin kan? Maksudnya nggak kamu press kayak Enggak. tiba-tiba aja, oh ini ntar kayaknya gini deh. Iya. Oh ini ntar kayaknya gini deh. Ntar ada kejadian apa tuh di titik Gini itu deh. gitu. Oke, menarik. Soalnya di kepala aku tuh kamu berpikir keras untuk men-challenge, tau nggak? Bukan, nggak ada niatan Pak. Makanya kalau emang setuju gitu. Tapi memang lebih sering nggak setuju. Emang. Tapi merah lagi. Ya tapi nggak berpikir banget gitu sih. Nggak berpikir keras emang. Enggak ya, emang udah flow-nya gitu aja. Emang kamu udah terbuat seperti itu. Dan itu pola pikirnya yang dipakai ya. Jadi nggak melulu ternyata orang yang memiliki challenge atau tidak pernah setuju atau apapun. Ini yang apa bisa ambil conclusion-nya dari sini nih, Om Edwin nih. Adalah ternyata memang sudah dibuat seperti itu, yang alhasil tinggal ditaruh di tempat yang tepat sekali. Kayaknya begitu ya. Menarik lah. Hah? Menarik loh. Makasih otak. Tapi sekarang masih santai banget nih, hebat loh, jarang loh ada yang kayak gini. Oke. Menurutku menarik banget. Gitu guys, dari dari six thinking hats, nggak melulu si hitam itu ternyata buruk ya, nggak melulu apa-apa diargumenin itu ya, memang mereka udah di-build seperti itu, bahkan kondisi otak kayaknya masih tergolong santai, tidak berpikir keras untuk men-challenge. Itu yang unik tuh. Soalnya di kepalaku untuk melakukan itu kan aku harus berpikir keras. Iya. Bisa ngikutin nggak ya? Sedangkan ide tadi tuh kalau aku nge-flow gitu aja, idenya bisa banyak, tapi aku nggak bisa men-challenge diriku, aku butuh kamu untuk bantuin aku nge-challenge. Gitu. Siapa? Kacamatanya kayak gitu jadinya tuh. Iya. Seru kan? Seru. Jadi itu teman-teman, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa six thinking hats itu bukanlah, atau black hat itu bukanlah hal yang buruk. Malah satu sisi aku berpikir memang dibutuhkan di dalam situasi sebuah meeting atau dalam sebuah lokasi, atau kita lagi mau brainstorm dan kawan-kawan. Harapannya untuk teman-teman yang nonton ini jangan benci sama orang yang memiliki black hat di dalam komunitas kamu, karena ternyata kalau di sini mereka juga tidak se-effort sama sekali untuk berpikir atau men-challenge, memang udah di-build-nya seperti itu aja. Iya. Gitu ya. Menarik. Ya. Oke, jadi itu video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman bisa lebih kebayang kalau nge-handle teman-teman yang memiliki black hat. Oke, sampai jumpa, dadah. Dadah.